Terus di sini jualan apa aja Jessica? Jualan Roti bakar, terus seblak, burger, basreng, terus apa lagi? Udah. Oh itu aja. Oh, es-esannya. Sosis ya, sosis goreng. Iya. Jadi ini dagangannya lumayan rame tadi nih, banyak yang beli. Banyak yang beli ya? Banyak. Sejauh ini udah 2 hari jualan, gimana? Suka nggak jualan seperti ini? Suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, hari ini hari Minggu adalah opening jualan Yudi. Seperti yang kita lihat di belakang, itu anak-anak sudah ngumpul rame mau jajan. Nah, langsung aja nanti kita ke dalam, kita tanya ini jualan apa? Kenapa kok sampai seramai ini jualannya? Baru buka sudah rame. Yuk langsung aja tanpa basa-basi kita langsung masuk ke dalam. Nah ini anak-anak nih udah mulai mau beli deh. Beli apa nih? Mau beli roti. Beli roti. Terus apa lagi? Udah. Kamu apa? Roti. Roti. Kamu? Roti sama ini. Roti sama ini. Oh ini roti bakar Jessica. Kalau untuk roti bakar gini itu berapa jualnya? 1000-an. Oh 1000-an. Nah, jadi teman-teman di sini memang target market ini buat jajanan anak-anak. Jadi harga satu porsinya itu ya harga 1000-an gitu. Jadi yang terjangkau buat anak-anak. Terus di sini jualan apa aja Jessica? Jualan Roti bakar, terus seblak, burger, basreng, terus apa lagi? Udah. Oh itu aja. Oh, es-esannya. Sosis ya, sosis goreng. Iya. Kalau es-esan itu tuh berapa harganya? 1000-an. Oh 1000. Ini nanti kamu pakai gunting lebih rapi. Iya. Nggak ada guntingnya? Iya. Oh capitannya juga belum? Belum. Oh beli nanti dibeli aja perlengkapannya ya. Nanti dikasih uang, nanti kamu beli perlengkapannya apa yang kurang. Nanti dibelanjain. Terus udah berapa hari nih memulai? Udah 2 hari ini, Pak. Oh udah 2 hari ini. Lancar? Lancar. Nah nanti catat ya udah berapa porsinya yang keluar. Jadi sebenarnya jualan ini jualan Jessica. Kalau Yudi nanti tetap cari uang di luaran ngamen, nggak apa-apa. Karena kalau Yudi tongkrongin di sini, nah nggak dapat uang buat beli susu anaknya. Nah jadi tugasnya Yudi untuk mencari nafkah ya, buat beli susu anak, buat makannya. Nah sementara Jessica ini kalau dapat uangnya buat diputarin lagi, buat istilahnya ini buat tabungan gitu. Kalau Yudinya nggak kerja nanti ya makan dari sini ya habis, ya, nggak mungkin gitu. Nah jadi Yudi itu tetap harus bekerja, tetap harus kerja ngamen ya Yudi ya. Ayo dibeli. Ini habis dari mana kamu dek? Terbangin burung. Nerbangin burung? Tahu loh terbang burungnya. Terbang. Jadi jualan seperti ini teman-teman, mungkin orang melihat jualannya 1000 gitu kan ya, memang begini. Kalau di kampung-kampung ya memang untuk jajanan anak tuh ya 1000 kayak jajan-jajanan gini. Kemudian tambah lagi es. Nah jajan anak-anak tuh cuma 2000. Nah, tapi bagi ibu rumah tangga itu juga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, juga cukup sebenarnya ketika jajanan itu bisa dijalankan gitu.
Jadi nggak perlu jajan-jajanan yang jual makanan yang mahal-mahal juga masih bisa di kampung ini. Yang penting gigih, tekun, dan konsisten berjualan dan bisa menghasilkan. Oke teman-teman, kita sudah bersama Jessica. Gimana Jessica? Capek? Capek. Jadi ini dagangannya lumayan rame tadi nih. Banyak yang beli. Banyak yang beli ya? Banyak. Nah ini udah hari kedua berarti ya? Iya. Hari kedua. Kemarin gimana? Alhamdulillah lancar. Lancar. Banyak yang beli juga? Banyak. Anak-anak? Jadi dapat hasil penjualan, Dibelanjain lagi. Ya, dibelanja-belanjain terus gitu. Nah, di sini kan Jessica kan jualan basreng ya, bakso ya. Bakso, Kemudian sosis, roti bakar, terus seblak. Nah, kalau untuk bakso dan sosis, ini kan kalau di sini ada kulkas? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada? Nggak ada. Nah, terus kalau itu kan beli, Jessica kan beli banyak tuh. Iya. Terus gimana? Nggak busuk nanti? Nggak basi? Itu nitip ke tetangga, Pak. Oh, nitip ke tetangga. Terus di mana tetangganya jauh? Di belakang rumah. Tetangga Oh, belakang. jauh dari sini. Iya. Oh, terus setiap ini ngambil ke sana. Iya, setiap harinya ngambil ke sana. Numpang aja atau bagaimana? Numpang. Kalau kita ngejanjiin itu ya, kalau sebulan ada dikasih buat jajannya anaknya gitu. Oh, ngasih berapa? 15.000. Oh, 15.000. Ya udah nggak apa-apa lah. Oke. Jadi kan Jessica yang janjiin kan, karena Iya. numpang merasa nggak enak gitu Iya, kan. merasa sungkan. Merasa sungkan. Jadi untuk biaya listrik bantu-bantu ya, Iya. ngasih 15.000. Iya. 10 sampai 15.000 ya, Iya. tergantung banyak penghasilannya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Jessica bisa menyimpan barang-barang dagangannya di sana, kulkas di sana. Oh, jadi dari dulu memang belum ada kulkas di sini ya? Belum punya kulkas. Oh, nggak pernah punya ya. Ya udah, mudah-mudahan nanti dari hasil jualan ini bisa punya kulkas kecil aja ya, kulkas kecil. Nah dulu tuh saya ingat ada penonton Detik Asa kalau nggak salah ngubungin saya, nih ada kulkas katanya gitu, cuman jauh ngambilnya. Ada kulkas bekas lah, kulkas kecil, cuman jauh ya nggak bisa gitu. Nanti mudah-mudahan ada rezeki beli kulkas. Tuh, Jessica kan punya anak nih, gimana itu ngasuh anaknya gimana kalau lagi rame-rame begitu? Ya kalau lagi rame nitip ke mama dulu, ke adik-adik dulu gitu, Pak. Kadang ditidurin dulu baru buka. Oh gitu. Nah dari jam berapa sampai jam berapa nih bukanya? Tadi dari jam 8:30 sampai habis mau maghrib. Mau maghrib. Iya. Tapi kalau seandainya rame gitu kan, selalu ada rame ya di Iya. belakang. Itu terang di belakangnya. Iya. Kalau malam. Kalau malam mah gelap tapi rame anak-anak kecil. Oh rame gitu. anak-anak. Pintar-pintar mengambil kesempatan aja. Iya. Ya kalau sekiranya nih rame gitu. Udah jualan aja, buka aja, kalau nggak ada kegiatan kan lumayan ada pemasukan. Gitu. Terhalang ini loh Pak lampunya. Kenapa? Lampu? Iya. Kenapa gelap? Gelap. Ya beli dong lampu yang ini, yang gedenya. Iya. Ganti lampu yang 20 watt. Iya. Kalau jualan tuh harus terang, Iya. harus terang, jangan redup. Redup itu kayak ini, kayak mati segan, hidup segan mati tak mau jadinya kalau redup kayak gitu. Ini mah terang aslinya Pak, cuma kan belakangnya Kalah sama yang Terus ruangan ini kan juga hitam, jadi Iya. kalah juga gitu kan. Nah, kayak sumber gitu ya. ya, nah Hawanya. jadi kasih lampu 30 watt. Iya. Kan ada tuh lampu yang rendah-rendah watt itu, ya rendah watt itu tuh tapi terang. Nah, ganti itu, nggak mahal kok. Iya. Ya. Masukkan itu bagian dari modal. Iya. Ya, ganti-ganti lampunya. Jadi biar menarik. Orang ngelihat dari jauh sana, ih terang katanya gitu kan, mencolok gitu. Nah, Banyak anak kecil-kecil juga yang ngomong buka sampai malam teh, buka sampai malam katanya gitu. Cuma saya mah terhalang Karena lampu. lampunya. Terus dari sana mah kelihatan kayak surem gitu Pak. iya kayak mata nyamuk jadinya gelap. Iya. Kayak nggak ada cahaya. Ini paling berapa watt? Ini 5 watt kalau menurut saya. 10 watt ditambah ini lingkungannya gelap kan? Iya. Lingkungan gelap, dapurnya hitam,
Jadi memang nggak ada cahaya, Iya. nggak cocok. Nah, bila perlu taruh lampu di situ satu di dekat dagangan itu. Iya. Itu tuh lebih menarik lagi. Gitu. Iya, Jadi Pak. bikin lampu 2 di sini satu, taruh sana satu. Nah, itu akan lebih menarik. Ya. Lebih menarik tuh. Sejauh ini udah 2 hari jualan, gimana? Suka nggak jualan seperti ini? Suka buat ngobatin obat bete gitu ya, obat kesel di rumah gitu, sambil ngejagain anak. Nah, jadi rubah mindsetnya. Iya. Jangan artinya jualan itu buat mengisi waktu, Iya. jangan buat bete, jangan buat jagain anak. Rubah itu konsep jualan, tujuan jualannya. Iya. Tapi tujuan jualannya mencari uang. Iya. Nah, kalau hanya buat bete, Iya. hanya mengisi waktu, hanya biar buat jagain anak doang, Iya. nggak ada motivasinya buat ngumpulin uang. Tetapi ketika Jessica meniatkan jualannya buat cari uang, Iya. buat beli beras, nah itu usahanya insya Allah akan maju. Karena niat benar-benar. Karena niat mencari uang, dan bukanya pun lebih awal, Iya. tutup lebih akhir. Nah, itu pasti akan menghasilkan daripada tutup lambat, bukanya cepat. Nah, itu nggak akan ada hasil karena niatnya hanya mengisi waktu. Iya. Obat bete nggak seperti itu. Iya. Ya, dirubah tuh mindsetnya. Konsep jualan, tujuan jualannya buat cari uang. Iya, Pak. Nggak ada yang jualan itu buat ngisi waktu, nggak ada itu. Ngapain saya capein badan kalau hanya buat Iya. ngisi waktu? Iya. Ya, nggak ada. Jadi rubah mindset, cari uang, bukan buat mengisi waktu. Iya, Pak. Ya, ingat ya. Iya. Cari uang, nggak ada yang lain dari itu. Cari uang, fokus cari Iya. uang. Karena kita kan ya kerjanya ya cari uang. Ngapain kita capek-capek buat ngisi waktu? Ngapain? Iya, Mending Pak. tidur kalau nggak ada uangnya, ya kan? Iya. Nah, oke. Nah, kalau Yudi, Iya. Yudi kerja nggak? Kerja, Om. Tetap kerja kan? Tetap kerja. Tetap kerja. Tetap berangkat. Kenapa? Karena ibaratnya kan ini mah ibaratnya nggak bakal cukup lah. Terus Yudi juga tetap harus nafkahin Jessica gitu. Tetap harus nafkahin, tetap harus nyari susu gitu. Ya. Tetap harus berangkat. Apapun yang terjadi, Yudi harus tetap kerja. Harus tetap kerja ya, Nggak- tetap ngamen, silakan, nggak apa-apa. Asalkan Yudi itu jangan nongkrongnya di sini. Iya. Ya, ini bukan ranahnya Yudi ini Iya. jualan kayak gini. Iya, tetap. Tapi kalau lagi di rumah ya bantu-bantu. Bantu-bantu, Tapi iya. bukan berarti Yudi harus nongkrongin ini. Enggak, salah. Salah, iya. Salah ya. Iya. Yudi harus keluar rumah, Iya, harus cari kerja, uang, iya. harus Beda kerja. lagi. Ya beda lagi kan. Iya. Beda lagi. Ini mah khusus Jessica jualan mak-mak ini, Iya, ya. iya. Nah, ini buat Jessica sama Yudi. Salah satu kunci kesuksesan Iya. dalam rumah tangga, ya, artinya dalam rumah tangga membina rumah tangga, sukses membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah ya, keluarga yang bahagia, Harmonis, ya. harmonis, kemudian sukses dalam kalau dagang itu dagangnya itu laris gitu kan, berkah gitu kan, ada hasilnya, nggak dagangan habis tapi hasil nggak ada. Nah, Nggak lancar. nggak lancar. Nah, salah satu kunci sukses itu adalah harmonis rumah tangga. Iya. Iya. Ya, Iya. kuncinya saya ulang lagi, harmonis rumah tangga. Ya, jadi rezekinya ikut lancar. Rezekinya akan lancar. Jangan ada keributan, ribut aja, berantem. Iya. Itu rezeki akan lari. Iya. Ya, rezekinya seret. Iya benar. Ingat ya, Iya. kunci sukses apapun itu, bahagia dalam rumah tangga, itu rezekinya lancar. Lancar. Iya. Ya, tetapi kalau sudah dalam rumah itu sudah gontok-gontokan, sudah ribut, apalagi sampai tonjokan, Iya. itu rezeki nggak akan datang, Malah seret ya. seret. Nah, pertanyaan saya nih, karena yang saya tahu, ya maaf ya Yudi, Jessica ya, yang saya tahu kalian mengalami hal itu selama ini. Tapi kan nggak Apa selalu. pembelaan kamu? Coba Yudi. Yang namanya juga ini ngedidik keluarga ya Om ya. Jadi nggak selalu lah cekcok sedikit mah pasti ada gitu. Pas dalam rumah tangga itu nggak adem terus, pasti ada
ibaratnya ribet dikit paling cekcok terus jadi udah ngalah lah Yudi mah gitu kan. Jadi bawa larinya ke jalan gitu, nenangin diri daripada Yudi ibaratnya mancing emosi kata Yudi juga. Itu kan versinya Yudi ya. Kalau versi Jessica gimana? Ini bukan berarti saya membuka aib rumah tangga ya, bukan itu tujuannya. Ini hanya sebagai agar mereka ini berkomitmen, agar mereka berkomitmen ini. Gimana Jessica, versi Jessica gimana nih? Rumah tangganya di sini nih. Itu ya kalau saya ngebilangin gitu ya Pak ya, itu selalu itu dibantah gitu Pak. Bilangin dalam hal apa ini sekarang Ya, nih? kayak jangan terlalu ngerokok, jangan terlalu begadang, biar badannya nggak semakin kurus gitu Pak. Kan demi kebaikan dia juga gitu Pak. Terus ada salah pahamnya dari perkataan saya gitu ya, tuh yang buat dia sakit hati mungkin, padahal mah niat saya kan buat kebaikan dia gitu supaya nggak badannya kan kurus ya Pak ya, supaya nggak kurus gitu. Nah, apa Jessica bilangin ke dia? Artinya nasihatin. Iya, nasihatin. Bagaimana tanggapannya? Tanggapannya kadang membantah gitu ya Pak ya. Bantahnya gimana? Pakai tangan nggak? Aduh, jangan ngomong aja sih katanya gitu. Bukan ngomong aja kan ngebilangin ya Pak ya, jangan ngomong aja katanya. Terus udah mulutnya diam aja gitu, jangan ngomong aja katanya gitu. Namanya istri kan demi kebaikan suami juga ya Pak ya. Biar Betul. nggak Betul. kebanyakan begadang gitu, kebanyakan kan saya suka marah-marah itu kan karena Demi dia, kebaikan, mengingatkan. bukan berarti marahin gitu Pak, bukan. Tadinya mah dia yang salah paham gitu ya, perkataan saya ada yang nggak enaknya gitu, dibikin ke hati mungkin. Nah, ketika Jessica memberikan nasihat kayak gitu, mengingatkan, apa reaksinya? Gimana? Coba jujur, sejujur-jujurnya. Kadang ya didengerin, kadang ya ada capeknya mungkin ya saya ngomong aja ini, kadang ngebantah gitu ya Pak ya. Ini ringan tangan nggak? Coba jujur. Jujur, sejujur-jujurnya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Namanya rumah tangga ya Pak ya, kadang ada bertengkarnya gitu. Ya, terus bertengkarnya gimana? Bertengkar wajar. Ya, asal bertengkarnya hal-hal dalam kebaikan ya. Kadang nggak salah paham gitu ya, kadang salah paham. Ayudinya salah paham ke Jessica, Jessicanya salah paham ke Ayudinya gitu. Akhirnya cekcok Om. Terus? Cekcok gitu. Mungkin salah satu dari kita jengkel gitu ya. Apa yang terjadi? Ya itu Berantem sampai pukul-pukulan. Iya. Oke, nah ini ada info yang saya dengar, Jessica itu pernah ini memar matanya. Benar nggak? Hitam matanya. Kena tonjok. Benar nggak? Siapa yang melakukan? Jawab, siapa yang melakukan? Ya itu dari bawah. Nah, kenapa kamu? Nah kan gini Om. Itu istri kamu loh, Yud. Ya, saya tahu Om, saya tahu. Kan gini Om ya, jadi Om pengen jelas ya, jadi kan kata Yudi juga gini, Yudi nggak mau kepancing emosi Om ya. Tuh pas Yudi nggak mau kepancing emosi itu, Yudi berusaha untuk lari dengan emosi Yudi Om, biar nggak panjang gitu. Kan malu gitu kan, jadi kan nggak pas, tapi nahan Om. Padahal Yudi sebenarnya pengen keredam emosi Yudi buat keluar dulu. Jessica nahan sampai Yudi beratnya ke situ, ke pental Om, ke situ. Sampai Yudi jungkir lah tadi. Awas sih, aku mau itu dulu apa? Menenangin diri dulu. Aku capek juga di rumah juga. Digituin Om sementara gitu. Tapi Jessica nahan tangan Yudi. Namanya jengkel ya Om ya. Yudi udah berusaha nahan Om. Karena capek juga, hawa capek gitu. Pulang kerja lihat semua gitu. Terus disalahin aja. Tapi kan di situ ternyata Yudi nggak mau sampai main tangan, demi Allah Ta'ala Om. Nggak mau Yudi, sumpah mendingan mukul diri sendiri gitu. Makanya Yudi pengen keluar, nenangin diri, tapi Jessica nyegah mau kemana katanya. Tapi Yudi menenangin diri dulu gitu.
Tapi Jessica nyegah sampai Yudi mental om, tarikannya kuat, tangan Yudi sakit juga gitu. Awas tuh Yudi nggak mau sampai emosi, di emosi kan capek, ketemu tuh refleks Yudi om, refleks jujur Yudi mah ya. Kenapa kok sampai ke wajah gitu? Jadi emosi om, karena Yudi juga sakit tarik-tarik, jadi malu juga berantem di rumah. Nah itu sering kayak gitu? Jarang om, enggak. Tapi lebih dari sekali kan? Lebih dari 2 kali? Enggak. Hah? 2 kali doang mungkin. 2 kali? Iya. Benar Jess? 2 kali doang. Ya, yaudah. Jadi gini Yudi, istri itu adalah pakaian kamu, ibaratnya pakaian, Iya. ya, ibaratnya pakaian. Iya. Ketika pakaian itu dirawat, dipakainya tuh enak, ya, bagus dipakai. Tetapi pakaian tuh nggak dirawat, robek-robek, kita akan malu sendiri. Nah begitu juga istrinya, ya, begitu dengan istrinya. Ketika kamu nggak merawat istrimu, nggak menghargai istrimu, ya gimana kamu mau memakai dia? Iya. Ya. Ini mohon maaf ya, bukan Yudi ngebantah omongan om ya. Tapi kata om mana saling ibaratnya saling menghargai nih om ya. Jessica harus ibaratnya menghargai perasaan Yudi juga menghargai perasaan Jessica. Tapi di situ kan Yudi nggak mau rame, malu. Jessica kan ngomongnya teriak-teriak om, posisi di belakang rame gitu, posisi Yudi. Bukan teriak-teriak. Bisa kan cerita dalam artian ngomong pelan, kata Yudi. Apa yang kamu mau, semisal apa yang kamu bikin sampai bikin marah emosi ke Yudi om ya, sampai kamu bikin semisal rame terus orang-orang pada tahu kan malu di sebagai keluarga gitu om. Bikin dia berantem gak apa-apa, tapi katanya dia jangan sampai ketahuan mama, malu kita juga di sini numpang, katanya dia om. Menghargai mama, menghargai tetangga gitu kan. Takutnya namanya juga orang kita baik aja diomongin, apalagi jelek ya, aku gitu. Sudah lama tahu aku kerjaannya ngamen gitu kan. Keseringan aku hina gitu kata orang, tapi aku berusaha, aku yang penting gak maling, yang penting aku tanggung jawab ke istri sama anak gitu om. Jadi gitu. Boleh marah sok, tapi jangan sampai mukul. Misal contohnya ayah keluar aku larang kan, kenapa kalau nggak izin, tapi ayah mah los. Itu kan itu Pak kan marah aku dalam posisi sama aku juga marah mah pasti nggak mau aku kan izin, tapi aku izin ya, aku nenangin diri dulu ya keluar, aku nggak mau kalau semisal kamu ngomong-ngomong terus gitu. Sakit semisal ya itu ya om ya, kan namanya juga sakit kalau mah om. Ya keluar gitu nenangin diri ke teman. Iya, saya cuma punya teman satu aja om di BTN itu. Ribut, cekcok dalam rumah tangga, selisih paham itu hal biasa ya. Asalkan itu diselesaikan secara benar ya. Jangan dengan emosi dan jangan pakai tangan juga. Karena kalau udah emosi bisa tangan juga ikut bicara ya. Nah, jadi harus ada yang mengalah. Ya, harus ada yang mengalah. Salah satu tuh mengalah. Ya, jangan panas sama panas akhirnya terbakar. Ya, jadi terus andaikan misalnya Jessica melarang Yudi, sampaikan secara baik juga ya, secara baik, secara lembut gitu kan. Jangan secara marah-marah juga, karena dia akan sakit hati juga kalau dia marah-marahin. Dan begitu juga Yudi. Kalau ke Jessica jangan apa-apa cemburu, nggak begitu juga ya. Terus semua harus dibilangin, nggak begitu juga ya. Misalnya gini nih salah satu contohnya ya. Misalnya nih Jessica pingin beli sendal ya, dia punya uang, misalnya dia punya uang, nggak perlu juga izin ke Yudi. Kalau hanya beli sendal gitu, nggak perlu izin ke Yudi juga. Dan Yudi jangan menegur juga, karena itu adalah kewajiban Yudi menyediakan sendal dia. Nah, ketika Jessica pengen beli baju kaos misalnya, dia pengen ganti, Yudi nggak perlu marah juga ketika Jessica beli baju kaos, karena itu adalah kewajiban Yudi. Syukur dia nggak meminta ke Yudi, dia udah memenuhi kebutuhan dia sendiri. Karena karena itu adalah tanggung jawab Yudi menyediakan semua pakaian istri itu ya. Jadi sah-sah aja kalau Jessica dia punya uang. Yang penting bukan berpesta pora, misalnya berroyal-royal, buat ini tuh sementara untuk makan susah
Ya nggak begitu. Saya yakin Jessica juga paham bisa memakai uang sesuai lah ya, tidak boros-boros gitu. Nah, jadi gitu Yudi ya. Harapannya Yudi sama Jessica tambah akur ya. Amin. Jangan sampai ribut-ribut lagi. Karena seperti Om bilang tadi, kalau rumah tangga kalian ribut terus, tidak ada harmonisnya, rezeki ini seret. Dagangan tidak akan ada hasilnya. Capek, hanya capek yang dapat. Jessica, Yudi, mudah-mudahan dagangannya semakin lancar ya, semakin lancar, berkembang ya. Tetap diingat pesan Om itu ya, dagangan jangan kepake dulu ya. Kalau mau pakai uang Yudi hasil kerjanya ya. Ini murni buat dikembangkan aja, karena kita tahu jajan-jajanan segini untungnya tipis ya. Sekali dimakan diambil udah nggak dapat untung ya. Nah, kemarin Om sudah bilang ke Yudi semuanya, ke Ibu juga. Di sini kan banyak anak-anak ya. Kalau buat anak tetap bayar ya, meskipun Jessica tetap bayar gitu, tapi tetap bayar ini dagangan ini biar terlihat. Kemudian ipar-iparnya, adik-adiknya Yudi kalau mau jajan tetap bayar. Ya boleh, kalau nggak ada uang dicatat, kalau udah ada uang nanti dibayar gitu ya. Boleh uangnya dari Yudi juga boleh, nggak ada masalah. Misalnya Yudi ngasih uang adiknya buat bayar utang, silakan, nggak ada masalah. Ini hanyalah tujuannya untuk tertib administrasi, biar kelihatan nih uangnya kemana, jajannya kemana, biar kelihatan. Terus misalnya ada yang pinjam uang misalnya, tetap dicatat. Nggak dicatat, mau berapapun dipinjam. Ya saya tahu sendirilah kalau di kampung-kampung kayak gini ada aja yang minjam uang ya, mau minjam 10.000, minjam uang 5.000, pasti ada. Ya itu tetap dicatat. Nggak ada pengikhlasan di situ ya, nggak ada ikhlas-ikhlasnya. Harus dihitung, kecuali lain hal diberi ya, itu beda hal ya. Tapi kalau yang nama atasnya nama pinjam utang, tetap ditagih, tetap dibayar. Ya maaf ya, ini terlihat seperti orang pelit banget kesannya Om ini ya. Tapi ini tujuannya biar berkembang nih, lanjut nih jualannya, biar nggak habis. Harus jelas juga. Ya harus jelas. Om berharap nanti ke sini, ini kan bakal lama nih nggak ke sini. Tapi ya mudah-mudahan bisa cepat juga. Kita nggak tahu nih rezeki ini ya. Nah, andaikan Om sudah ke sini, harapannya dagangannya nggak begini lagi, sudah meningkat. Sudah ada item-item yang lain dijual. Ya. Ingat ya pesannya ya, dan jangan marah kalau diatur-atur begini. Oke, karena ini demi kebaikan Yudi dan Jessica. Ya. Oke. Nah, ini buat tambahan, nanti silakan dibelikan nanti. Terima kasih Ibu atas bantuannya yang diberikan kepada kami. Semoga uang ini bisa berkembang berkah bagi keluarga kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang udah bantu Yudi sama Jessica. Diucapin terima kasih banyak. Semoga dagangan Yudi lancar dan berkembang. Terus Yudi doain yang terbaik buat Bapak Ibu yang udah bantu Yudi. Makasih banyak. Beribu-ribu makasih. Makasih Om juga. Makasih Abang. Ya, sama-sama. Kami dari Detik Asa tak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih yang tak berhingga kepada teman-teman Detik Asa, khususnya kepada donatur yang sudah membantu keluarga Yudi dan Jessica ya buat tambah uang dapur. Artinya nih buat mencari uang kebutuhan keluarga. Di samping penghasilan Yudi, istri juga bisa membantu sang suami ya. Nah, ini semua terselenggara, bisa tercipta dagangan ini berkat bantuan teman-teman Detik Asa semuanya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hanya Allah yang bisa membalas semuanya di dunia maupun di akhirat. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.